Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, sahabat khazanah tafsir hadis, kali ini kita akan membahas satu ayat di dalam Al-Quran, Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itulah bulan Ramadan. Di dalamnya diturunkan Al-Quran, petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk-petunjuk tersebut serta sebagai pembeda. Nah, saudara, dalam ayat ini ada satu kalimat yang menjadi perhatian khusus bagi kita, yaitu Al-Quran hudan linnas. Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Lah, kok bisa? Secara kan Al-Quran kitab suci umat Islam, tapi mengapa pada ayat tadi disebutkan Al-Quran petunjuk bagi manusia? Seolah-olah dalam ayat ini mengisyaratkan bahwa semua manusia bisa mengkaji dan mendapatkan hidayah dari Al-Quran selama dia menggunakan potensi yang ada pada dirinya dengan optimal, didukung dengan perangkat alat keilmuan yang digunakan untuk mengkaji dan mentadabburi Al-Quran. Ada sebuah kisah di dalam Al-Quran yang bisa dijadikan sebagai teladan, yang hikmahnya tersirat bahwa untuk mendapatkan hidayah dibutuhkan suatu usaha, yaitu kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika mencari Tuhan. Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika mencari hidayah itu tauhid, hidayah yang terbesar dalam kehidupan kita, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Di awal-awal peradaban di lingkungan sekitar Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah lingkungan yang membuat patung berhala. Kemudian Nabi Allah Ibrahim menemukan satu keganjilan. Bagaimana mungkin patung yang mereka buat sendiri memiliki daya kekuatan melebihi dari mereka? Maka Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam berkelana, berpetualang dengan nalarnya. Ketika Nabi Allah Ibrahim memperhatikan bintang-bintang yang ada di langit, disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 74 dan seterusnya, Nabi Allah Ibrahim melihat bintang. Falamma janna alaihi al-lail ra'a kawkaba qala hadza rabbi. Nabi Ibrahim berkata, inilah Tuhanku. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika keindahan bintang itu lenyap, disambut fajar yang menyingsing, Nabi Allah Ibrahim mengatakan, qala la uhibbul afilin, saya tidak menyukai sesuatu yang hilang, meninggalkan dirinya. Kemudian Nabi Allah Ibrahim di malam lainnya melihat bulan. Nabi Allah Ibrahim mengatakan, hadza rabbi, inilah Tuhanku. Bentuknya lebih besar daripada bintang, menyinari di gelapnya malam. Tapi ketika bulan itu pun menghilang, Nabi Allah Ibrahim berkata, la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Ketika Tuhanku tidak memberiku petunjuk, maka aku akan tergolong sebagai orang-orang yang tersesat. Kemudian Nabi Allah Ibrahim kembali berpetualang dengan pemikirannya. Ketika melihat matahari yang terbit, Nabi Allah Ibrahim berkata, hadza rabbi hadza akbar. Inilah Tuhanku, ini ukurannya lebih besar, pancaran cahayanya lebih terang. Tapi ketika matahari pun itu menghilang, Nabi Allah Ibrahim berpasrah dan sampai pada satu titik di mana indranya sudah stuck, tidak mampu lagi menalarkan siapa Tuhannya, dan sampai pada suatu kesimpulan bahwa bulan, bintang, matahari ada yang memperjalankannya dan dialah yang maha kuasa. Dari sini kita dapat memetik hikmah bahwa untuk mendapatkan suatu hidayah diperlukan usaha. Terkait dengan keadaan kita sekarang, perlu usaha untuk mendapatkan hidayah, khususnya di bulan suci Ramadan. Hidayah sudah tersedia di depan kita, petunjuk sudah tersedia di depan kita, yakni Al-Quran. Tinggal bagaimana kita memperjuangkan, mempertahankan petunjuk tersebut. Nabi Allah Ibrahim pun dalam lanjutan ayat tadi memberikan satu kisah teladan. Ketika Nabi Allah Ibrahim mempertahankan prinsipnya ketika sudah mendapatkan hidayah, Nabi Allah Ibrahim dibantah, ditentang oleh kaumnya. Wahajjahu qaumu. Kaumnya pun membantah Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim tetap mempertahankan prinsipnya. Qala atuhajjuni fillah wa qad hadan. Apakah engkau akan membantahku padahal Allah telah memberikan petunjuk kepadaku? Inilah juga yang patut kita contoh dengan mempertahankan hidayah. Kemudian saudara, memangnya apa sih yang kita dapatkan dengan mempertahankan hidayah? Dengan berusaha mengejar hidayah, mendapatkan hidayah, mempertahankannya, apa yang dapat kita peroleh dari hidayah tersebut? Masih dalam rentetan ayat di surah Al-An'am, bahwa Allah meninggikan, narfa'u darajat, Allah meninggikan derajat Nabi Allah Ibrahim. Tidak hanya sampai di situ, Allah juga memberikan anugerah berupa anak yang cerdas, anak yang soleh, Nabi Allah Ishaq alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam.
Di ayat lain Allah bahkan menjamin kehidupan Nabiullah Ibrahim di surah An-Nahl ayat 122. Wa atainahu fid dunya hasanah, dan Allah memberikan kebaikan di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan dia juga di akhirat tergolong ke dalam orang-orang yang soleh. Masya Allah. Di dunia dijamin kehidupannya oleh Allah, dan di akhirat pun digolongkan ke dalam orang-orang yang soleh. Maka saudara, di bulan Ramadan ini mari kita mengusahakan untuk mempertahankan hidayah dengan senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran agar petunjuk tersebut tertancap kuat di dalam diri kita. Ada satu pesan di akhir sharing kita kali ini, yakni bertakwalah semampumu, beramallah semampumu, tapi jangan pernah engkau lupakan keduanya meskipun engkau mampu. Bertakwalah semampumu, fattaqullaha mastata'tum. Kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala potensi yang kita miliki. Beramallah semampumu, kita senantiasa melakukan amal-amal soleh dengan daya dan segala upaya yang kita optimalkan. Tapi jangan pernah engkau lupakan keduanya meskipun engkau mampu. Jangan sekali-kali kita mencoba untuk melupakan bertakwa kepada Allah, melakukan amal soleh meskipun kita mampu. Meskipun di sekitaran kita banyak hal yang bisa menggoyahkan kedua hal tersebut. Karena kedua hal tersebut merupakan bekal yang mampu mengantarkan kita mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian sharing ilmu yang mampu kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.